A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat keimanan, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan sehingga kita bisa hadir dalam kultum yang pertama ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda besar kita, Nabi Allah, Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabat, tabi'in, dan kita pengikutnya yang semoga masih istiqomah hingga akhir zaman kelak. Teman-teman yang dirahmati Allah, biasanya kita bersama dengan alam, yang kemudian kita bisa melihat terdapat pohon, daun-daun, kemudian laut yang membentang. Terkadang, bahkan seringkali kita bertanya-tanya kepada diri kita sendiri, mengapa daun berwarna hijau? Mengapa pohon bisa menjulang tinggi? Mengapa laut bisa membentang dengan sangat biru? Dan mengapa alam beserta isinya kemudian tersedia bagi kita umat manusia? Sejatinya, ketika kita bertanya dan terus bertanya, maka kita akan sampai pada 3 pertanyaan yang paling mendasar dalam hidup manusia. Dari mana kita berasal, siapa yang menciptakan kita, dan akan kemana kita setelah mati. Dan pada akhirnya, setelah mengetahui itu, maka apa yang akan kita lakukan dalam kehidupan kita? Itulah 3 pertanyaan yang paling mendasar dalam kehidupan kita. Tak ada lagi yang lebih dasar dari itu. Sebab ketika kita melihat fakta di sekitar kita, ketika kita ada adik bayi yang baru lahir, ada angin yang bertiup sepoi-sepoi, mengencang dan kemudian menjadi angin ribut, atau melihat bagaimana kemudian awan berwarna putih atau laut berwarna biru. Siapa yang menjadikan semua itu? Maka jawabannya hanya ada satu, yang ada, yaitu ada yang menciptakan. Siapakah dia? Tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula jika kita melihat bagaimana kemudian seorang yang hidup hari ini, namun kemudian besok itu juga menemui ajalnya, atau ada yang baru lahir, bisa saat itu juga menemui ajalnya, maka kita akan mengambil kesimpulan bahwasannya tak ada yang hidup di dunia ini kecuali setelahnya akan mati. Maka pertanyaannya adalah, apakah ada kehidupan setelah kematian? Sejatinya kehidupan tak ada yang pernah abadi, semua ada akhirnya. Dari 2 pertanyaan itu kita akan sampai pada pertanyaan yang ketiga. Lantas bagaimana kita akan mengetahui dari mana kita berasal dan akan kemana kita pada akhirnya? Maka pertanyaan terakhir adalah, untuk apa kita hidup di dunia ini? Teman-teman yang dirahmati Allah, 3 pertanyaan yang mendasar tersebut, dari mana, akan kemana, dan untuk apa, adalah simpul besar dalam kehidupan manusia, yang ketika diurai maka jawabannya hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mana kita berasal? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang telah menciptakan kita, kemudian tidak sekedar menciptakan, bahkan memberikan aturan bagi kita. Dan akan kemana kita? Tentu jawabannya adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya hanya kepada Allah dan hanya kepada Allah kita semua akan kembali. Maka pertanyaan yang terakhir yang tidak saya jawab sebelumnya adalah, untuk apa kita hidup di dunia ini? Dalam surah Az-Zariyat ayat 56 Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Ya, tujuannya adalah untuk beribadah. Mengapa pertanyaan mendasar ini begitu penting kita pahami? Tidak lain adalah bahwasannya dengan memahami pertanyaan mendasar ini, kita bisa menentukan tujuan hidup kita di dunia. Untuk apa kita hidup di dunia? Tujuannya sejatinya seorang muslim adalah ketika dia hidup di dunia adalah untuk beribadah kepada Allah. Apakah ibadah itu? Tidak lain adalah bagaimana kemudian kita senantiasa menumbuhkan rasa takut dalam diri kita untuk kemudian menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, apapun itu tanpa kecuali. Udkhulu fis silmi kafah,
dan masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Apakah kita akan mengimani sebagian dan mengkufuri sebagian lain? Tentu tidak. Na'udzubillahi min zalik. Maka kemudian tidak ada pilihan lain bagi kita ketika kita memahami pertanyaan mendasar ini. Kita akan memahami dan menyadari bahwasannya di akhirat sana atau setelah kehidupan ini ada akhirat yang nanti, ada kehidupan akhirat yang kekal adanya, dan yang akan membawa kita pada dua konsekuensi saja, yakni surga ataupun neraka. Surga dengan segala kenikmatannya dan neraka dengan segala azab dan laknatnya. Na'udzubillahi min zalik. Demikian teman-teman sekalian, semoga kita dengan tujuan hidup kita yaitu untuk beribadah kepada Allah dan bagaimana agar ibadah kita kemudian bernilai di sisi Allah, mendapatkan keridhaan Allah. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Makan ikan di tengah laut, makannya pakai sambal tomat. Terima kasih sahabat. Salam perjuangan, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.